Oke guys, balik lagi bareng gua Aldi di Vape with Sharing. Nah, hari ini gua ditemenin sama Mas Adit dari Preva, lalu ada Yuri. Nah, Yuri dari mana? Dari tadi. Dari tadi ya? Saya dari studio sebelah sana. Oh iya, Habis kita satu syuting juga. studio ya ternyata ya. Capek nggak? Wah, sudah biasa. Oke, Waduh. ini nih kerennya dia tuh kayak gitu, Mam. Kenapa tuh? Kerja keras, ya nggak hitungan. Oh, Gila. Nggak hitungan. Oh, berarti bulan ini nggak digaji? Nggak digaji. Terima kasih. Saya sangat Kasih tepuk tangan dulu buat Yuri. Kebetulan nih, gue kan maaf kate nih, invoice malam udah gue jemur tuh di situ. Tapi ngomong-ngomong, karena ini kan kita di Vape with Sharing ya. Yuri ini nge-vape atau enggak? Nge-vape dong nih. Ngepot sih lebih Nge-pot. tepatnya. Nah. Ya sebenarnya sih sama aja. Ya. kalau nge-vape kan banyak nih fenomena nih ya. Yes. Vape artis baru nge-vape Iya. pas diangkat BA. Heeh. Tanya dia dong gimana. Kalau Mam? Yuri Enggak, gue udah nge-vape dari lama sebenarnya. dari kapan tuh? Dari kuliah. Dari kuliah. Iya, dari kuliah semester berapa ya? Pokoknya udah cukup umur lah. Gue lupa sih detailnya. Udah cukup umur kok gue. Ih, pada nge-vape. Iya dong. Ikutan dong. Oh iya. VRK yang hot chick ya. Promosi, mantap. Udah habis. Nah, Yuri kan kalau waktu kita kenalan kan ya, Yuri ini basicnya kan ex Masterchef, Yes. terus ex JKT48. Nah, kenapa tertarik untuk masuk ke industri vape? Kenapa tertarik untuk masuk ke industri vape? Pertama, soalnya gue pengguna kan, pengguna Oke. vape maksudnya, pengguna vape. Jadi begitu diajakin gitu, begitu ngobrol sama Kak Adit, mau nggak untuk join ke industri vape, yang benar-benar industri vape gitu loh. Itu gue nggak awam banget gitu loh, nggak buta-buta banget, karena gue udah cukup sering main ke tempat vape lah, gue udah tau lah beberapa hal soal vape gitu. Jadi ya gue mau. Karena di guanya nggak pressure gitu loh, ketika gue ngejalanin suatu hal yang memang gue nggak suka, pasti kan pressure dong. Tapi kan ini gue suka, gue make juga dong, otomatis di gue ngejalaninnya ya enjoy gitu, ikhlas gitu. Jadi dulu tuh saya pernah lihat kontennya Yuri. Dia ngonten pakai lanyard salah satu toko vape di Jakarta. Iya, dulu gue soalnya anak nongkrong sana. Oh gitu. Kita sebut saja ya toko M lah. Oh, oke. Nah, itu dia. Jadi hebatnya dia. Gue jadi kayak manajer kamu ya. Enggak, kebetulan aja lu fans gue kan, ya jadi tahu dia. Jadi kalau mau tahu Mas Adit ini adalah Wota ya. Enggak. Pembunuhan karakter di sini. Bukan. Karena emang kontennya itu tuh Gitu ya. kayak mentereng gak sih, maksudnya catchy gitu ya, catchy banget. Ketika gue ngegantungin lanyard kan, gue pakai pot otomatis digantungin kan, pasti orang lihat gitu, notice. Itu sih kalau menurut gue, makanya Kak Adit juga notice waktu itu. Dan itu terjadi sebelum dia diangkat sebagai BA. Jauh ya kan? Oh. Diangkat sebagai, ya bukan BA juga sih. Kamu kan salah satu ownernya juga di Teman Koki kan. Oh gitu. Teman Koki guys. Jadi ownernya Cobain. juga Yuri ya? Ya, dia ada ownership di situ juga. Oh. Kenapa tertarik dengan Yuri? Yang pertama, yang mau dibangun di brand Teman Koki ini sebenarnya adalah gimana kita bangun semuanya dari awal. Oke. Kita lihat juga Yuri udah terbangun fanbase-nya. Cuma yang kita pengen itu adalah gimana ceritanya kita mulai si brand Teman Koki ini dari awal, benar-benar dari awal. Yuri belum dikenal di dunia vape, dia masuk diintroduce di situ, terus membangun sebuah channel yang kita istilahnya kontennya naik secara terus-menerus gitu. Nah, itu kan belum ada juga secara konsisten di industri vape ini gitu. Oke. Nah, yang kita pengenin itu adalah growth yang organik terus, dan kontennya itu kita deliver terus-menerus. Jadi brandnya nggak rame pas mau launching doang gitu. Oh jadi pas launching kan biasanya rame tuh, Iya. baru Biasanya muncul. ya udah gitu ya. Kalau ini benar-benar ditata dari awal. Yes, gitu ya. betul. Kayak gitu. Berarti Itu- ada planningnya dong? Ada, itu sebenarnya relate-nya tuh sama ini loh. Dulu kalau zaman di JKT itu ada kata-kata slogan gitu ya.
tumbuh berkembang bersama fans, yang mana kita tuh bukan menyuguhkan hasil tapi menyuguhkan juga prosesnya. Jadi orang tuh yang menilai sendiri gitu loh. Kita tuh berproses, nggak cuman ngelihat oh ini hasilnya kayak gini doang. Jadi Sama nggak aja hasil akhir sebenarnya, juga model-modelnya tuh mirip-mirip menurut gua, sama aja. Tapi di sini Yuri juga ikut R&D bang. Ikut dia bikin liquid dan cukup cerewet juga sih, gila sih. Oh ya? Dan lidahnya itu tajam karena dia mungkin basicnya master chef juga ya, suka masak, suka gimana gitu. Digemblengnya di master chef kayak gimana dong? Pokoknya di master chef ya gue kayak ngerasanya gila, yang gue mungkin kurang paham gitu ya, keluar dari situ ya jadi pintar, beneran jadi pintar. Soalnya kayak lu di push terus secara nggak langsung sama diri lu sendiri. Soalnya kalau misalkan diri lu sendiri nggak nge-push diri lu, gue pribadi nggak nge-push diri gue, itu ya udah lu bakal ketinggalan jauh sama orang. Dan itu kayak ya udah lu nggak akan bisa berenang di kolam itu, tinggal dengan teman-teman. Jadi intinya adalah push your limit ya. Ya begitulah. Dan pada saat R&D itu banyak rasa-rasa di liquid itu yang ini kayaknya harus gini deh, ini kayaknya harus gini deh. Itu ditemuin sama dia. Nah kan ini untuk ngomongin liquid, rasanya sendiri kan boleh dibilang ya mangga lah. Mangga itu kan kalau di industri ini boleh dibilang udah banyak banget. Nah, kenapa tertarik dengan bikin liquid rasanya itu adalah mangga Miyazaki? Sedangkan gua pun belum pernah nyobain mangga Miyazaki. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat akhirnya yaudah kita bikin yang mangga Miyazaki? Motivasinya gitu. Motivasinya apa? Yang pertama, gue nggak akan mau jual produk kalau gue sendiri nggak mau pakai. Ya, karena gue suka yang fruity. Salah satunya itu adalah mangga. Dan mangga itu cukup general, jadi cukup banyak peminatnya. Di sini yang jadi pembeda apa sih dari mangga-mangga lainnya? Itu Miyazaki Mango. Karena sejauh gua pantau nih ya, sejauh gua tahu ke toko vape mampir-mampir, itu gua belum nemu rasanya Miyazaki Mango. Dan akhirnya setelah kita diskusi ya Kak Dit ya, muncullah si Miyazaki Mango ini. Dan culture-nya di Indonesia itu adalah gini. Kalau orang belum tahu barangnya sama sekali, itu mereka nggak tertarik. Betul. Nah, perbedaannya di Miyazaki Mango ini adalah orang tahu, kita tahu mangga. Dari sejak kecil kita udah disuapin mangga, dikupasin sama orang tua. Yang jadi daya menariknya di sini adalah bagaimana barang yang kamu tahu tapi versinya premium. Jadi kayak misalkan kita punya jam tangan. Jam tangan biasanya pakai Casio, merek Seiko, ada juga yang mahal sih. Terus tiba-tiba ada jam tangan mereknya Rolex. Nah, biasanya kalau di kita di Indonesia itu kita tertarik dengan premium brand atas produk yang kita tahu. Nah, di situ ada ide dari awal kita meluncurkan kenapa rasanya Miyazaki Mango. Gitu. For your information ya Bang ya, Miyazaki Mango itu adalah mangga termahal di dunia. Barang amat. Serius. Chemistry kita udah habis diragukan guys. Nah, ini kan basicnya juga Yuri tadi ya ex master chef lah. Boleh dibilang ya lidah Yuri pun tajam lah. Karena kan kalau chef ya lidahnya harus tajam. Mau coba? Jangan. Potong pakai lidah ini ya. Berat ya Allah. Sayang aman. Tajam kan? Aku nggak ikutan. Sayang aman ya. Nah, apakah basic Yuri ini akan, menurut Yuri ya, apakah basic Yuri ini akan sangat berguna di industri vape? Kalau untuk kepekaan lidah gitu ya, kepekaan rasa itu udah pasti. Karena kan rasa itu bukan cuma dari makanan ya, tapi dari ya mungkin liquid gitu ya. Ada bahan-bahan dari liquid itu juga kerasa di kita. Rasa itu nggak cuma sekedar dari makanan, dari minuman bisa, dari bahkan asap aja itu bisa berasa tau. Atau gini nih Mang, misalkan nyemprot parfum nih, kita lagi ngobrol nyemprot parfum terus tiba-tiba kok pahit ya, nah kan kerasa. Jadi rasa itu bukan cuma dari makanan doang, banyak halnya, termasuk si liquid ini juga include di dalamnya. Dan kita sebagai pelaku industri ya Mang ya, kita punya kewajiban untuk memperkenalkan nih vape ini ke orang-orang yang belum mengetahuinya. Nah, manfaat dari brand Teman Koki ini sendiri sebenarnya adalah mengintroduce mengintroduce industri vape melalui channel memasak. Ya, itu yang belum pernah ada di
di industri ini ya, di dan industri iya. ini, dan di luar negeri juga kayaknya belum ada ya. Kita masih pede mengklaim bahwasannya kita pionir. Asik. Si paling pionir. Si Nah, paling, si kenapa paling, sih dengan emang kata-kata si si paling. paling? Nah, terus juga kan sekarang itu boleh dibilang banyak juga ya, Mang, di industri ini kan dari influencer yang ibaratnya di luar vape atau artis gitu, udah mulai berkecimpung masuk ke industri vape ini gitu. Nah, dan cara promosinya pun ya beda-beda. Nah, kan ya boleh dibilang emang di industri ini tuh sekarang udah banyak banget ya influencer dari luar industri vape, terus artis-artis itu udah mulai masuk ke industri ini gitu, bisnis liquid. Nah, dan mereka tuh ibaratnya punya cara promosi yang berbeda-beda. Nah, salah satunya itu kan Mang Eri Makmur gitu. Mereka dia nganterin liquid, terus ngedukasi juga gitu. Nah, untuk Yuri sendiri, cara promosinya kayak gimana sih? Promosi apanya nih? Promosi Secara apa? ya nge-branding brand kamu gitu yang Teko ini. Teko ya. Sebenarnya Teko ini kalau dari yang gua lihat gitu ya, dari yang gua jalani sekarang, menurut gua kita tuh pakai teknik soft selling. Oke. Soft selling yang mana analoginya tuh kayak iklan rokok gitu loh. Iklan rokok kan sekarang lu lihat iklan di TV, iklan rokok mana sih yang ada kelihatan sambil ngisep? Iya. Tapi kita tahu kan bahwasannya itu iklan rokok. Ya Iya, kan? karena brandnya muncul kan di belakang. Ya, ini pun sama gitu. Kita lewat channel YouTube masak-masak. Itu tuh tujuannya tuh benar kata Kak Adit, itu bisa menggait vapers baru untuk coba gitu loh sama si teman koki ini. Nah, terus sama kayak si iklan rokok tersebut, kita taruhnya soft selling, tapi orang tahu nih brand ini teman koki ini apa? Itu brand liquid gitu. Oh. Dan ngomong-ngomong nganterin liquid ya, kamu habis nganterin liquid ya kemarin juga ya? Itu luar biasa loh. Nah, yang bikin menariknya adalah kenapa kamu kepikiran untuk nganterin liquid? Soalnya waktu itu tuh ini jujur aja. Ya jujur aja lah. Ya jadi waktu itu tuh gue sempat ke acara vape itu kan yang di Surabaya, terus abis tuh gue dikenalin sama ada ownernya vape store namanya Cikini Vape, itu ownernya si Kokito, dikenalin sama Kak Adit. Akhirnya kita follow-followan, terus akhirnya kita ya berteman gitu ya, abis tuh ngobrol-ngobrol, gue yang bisa bilang nih kok ya menawarkan lah untuk coba produknya teman koki ini, karena dari gue pribadi gitu ya, di sosial media gue ini banyak teman-teman di luar sana yang nyari teman koki, tapi tuh di retail masih ada yang belum dapet nih, belum ready stock. Makanya itu tuh salah satu pendorong gue supaya si teman koki ini tuh tersebarnya tuh rata gitu loh, nggak cuma di sini doang, nggak cuma di situ doang, tapi hampir ke semua retail tuh ada. Belum rata, distrinya nggak bener ini. Siapa ini distrinya? Suruh maju. Nah, ini pertanyaan gua, apa selama ini ya, selama kan ibaratnya Preva dan Teko ini berkolaborasi dari Mang Adit, kalau Yuri ini ngasih masukan juga nggak buat brandingannya harus kayak gimana? Iya, dia cerewet banget sih. Even sampai cut-nya, gradingnya gitu. Karena salah satu hobinya dia itu adalah videografi juga, Mang. Saya nggak tahu apa yang nggak dia kerjain. Jadi videographer, dancer sama singer di JKT dulu, dan dia ada ini juga di channel YouTube, masak, tukang kayu, tukang bangunan, apa lagi? Oh jadi kuli. Di kantor ini doang gua disuruh muli asal pada tahu ya. Oh, fun fact. Disuruh. Jadi Inisiatif. kalau lihat studio kita di sana ya, itu kan ada wallpaper ya. Oke. Itu dia ikut nempel juga di sana. Dulu sebelum ada wallpaper ini nih yang gini-gini. Sebelum ada wallpaper sempet kan ada gini-gini, gue bantu juga. Gue nggak disuruh sebenarnya, ini disclaimer dulu ya, gue nggak disuruh, gue inisiatif aja kayak. Gue tuh gemes gitu kayak menawarkan liquid, nganterin liquid itu gue inisiatif sendiri aja, memang ya gue pengen gitu loh, maksudnya. Ini kan juga toh brand gue, kayak ya ngapain gitu kalau gue nggak gerak juga ya gimana, susah. Siapa tahu cuma ngomong doang. Enggak. Nih videonya nih. Oh ada videonya. Oke. Neng ngapain Neng? Jadi kuli. Nah gimana? Masuk kan Bang ya? Menarik sih, sebenarnya menarik banget. Jawabannya dari jawaban Yuri, dari jawaban Mang Adit sebenarnya menarik banget. Antara
pekerja keras atau dikerjain. Tapi berarti kalau boleh dibilang ya Yuri ini jiwa memilikinya tuh gede banget gitu. Oh jelas. Ya? Jelas. Gua Kenapa? tuh, Karena gua tuh- egois? Enggak gitu. Gue tuh emang kalau gue suka, gue jalanin ya gue jalanin. Gue akan komit dari apa yang gue putuskan di awal gitu loh. Oke. Gitu. Mantap lah jawabannya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ya elah Ini terakhir. terakhir. Elah cemen banget. Ini nanti ya, akan ada cuma 2 segmen ya. doang. Nanti akan ada 2 episode sama Yuri, jadi pantengin terus. Nah, pertanyaan terakhir. Akan ada next project lagi nggak sama Yuri? Nah, next project. Mau bikinin konser katanya, gue tuh konser tunggal. Kok 6? Request konser ya guys ya. Enggak canda guys, tapi kalau iya juga nggak apa-apa sih. Iya. Jadi kita lagi lihat nih ya, di market ini ada satu segmen yang tidak terlayani dengan baik. Nah, Oke. Nah, segmen itu bakal kita isi ya, Yuri ya, dengan sebuah campaign dan sebuah produk yang cocok untuk market itu. Nah, sisanya produknya gimana, campaignnya kayak gimana, kita tunggu aja nanti ya. Aduh, bikin penasaran ya guys ya. Lagi cooking something lah kayak. YGY ya guys ya. YGY. Jadi emang bikin penasaran. Dan ini kolaborasi sama salah satu brand liquid terbesar juga di Indonesia. Oh gitu. Yoi. Wih, mantep nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira next projectnya Yuri dan Preva itu kira-kira apa, langsung follow aja IG-nya ya. Ini ada di bawah. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube-nya apa? Channel YouTube gua ada Kim Yuri, channel YouTube teman Koki ada teman Koki, Instagram gua udah ada ya. Terus apa lagi? Apalagi? Apalagi? Nomor rekening? Apa? Nomor rekening boleh, kirim via DM aja. Ya Oke lah. pokoknya gitulah. Pokoknya mah wajib ditunggu kejutannya dari Yuri kira-kira apa. Nah, buat teman-teman mungkin sekian dulu video hari ini. Nggak ada salahnya untuk mau tahu lebih dengan Vape with Sherry. So see you di next video. Bye bye. Thank you guys.